Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang terdiri atas Miftahul Khoir, Siti Nur Khalifah Jamin, Olivia Triski Milenia, dan Muhibin akan membahas mengenai agresi. Saat ini kekerasan berkembang dengan bentuk dan modus yang beraneka ragam. Sebagian mungkin pengulangan dari bentuk-bentuk kekerasan yang sebelumnya telah ada. Sebagian lagi mungkin merupakan kekerasan dengan bentuk-bentuk yang baru, seperti cyberbullying. Kekerasan biasa diistilahkan dengan agresi. Kekerasan sebetulnya agresi juga, tetapi dengan intensitas dan efek yang lebih berat daripada agresi. Agresi yang menyebabkan si korban mengalami luka serius ataupun meninggal dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Jadi, apa itu agresi? Agresi adalah segala sesuatu perilaku yang dimaksudkan untuk melukai atau menyakiti orang lain secara fisik ataupun psikis. Tujuan agresi. Berdasarkan tujuannya, agresi sebenarnya tidak selalu ditujukan untuk membahayakan atau melukai orang lain. Agresi kadang ditujukan untuk mencapai tujuan lain yang dianggap lebih penting. Nah, adapun tujuan agresi dilakukan yaitu yang pertama, coercion. Agresi boleh jadi hanyalah perilaku kasar yang tujuannya bukan untuk melukai. Tujuan utamanya untuk mengubah perilaku orang lain atau menghentikan perilaku orang lain yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tujuan yang kedua yaitu power and dominance. Perilaku agresi kadang ditujukan untuk meningkatkan dan menunjukkan kekuasaan dan dominasi. Bagi orang yang menganggap penting dan ingin memelihara kekuasaan serta dominasinya, kekerasan kadang menjadi salah satu cara untuk menunjukkannya. Tujuan yang terakhir yaitu impression management. Perilaku agresi kadang ditunjukkan dalam rangka menciptakan kesan. Orang yang konsep dirinya sebagai orang yang kuat ataupun berani seringkali menggunakan agresi untuk memperteguh kesan yang ingin diciptakannya. Teori-teori agresi. Sebagai gejala sosial, agresi tentu sangat bisa dijelaskan dengan berbagai perspektif. Penjelasan setiap perspektif sebagiannya cukup memuaskan dan sebagiannya mungkin kurang memuaskan. Berikut adalah teori-teori yang bisa dipakai untuk memahami agresi. Yang pertama, pendekatan insting dan biologis. Teori insting ini mengemukakan bahwa manusia memiliki insting bawaan secara genetis untuk berperilaku agresi. Tokoh psikoanalisis Sigmund Freud mengemukakan bahwa perilaku agresi merupakan gambaran ekspresi yang sangat kuat dari insting untuk mati. Namun, karena pendekatan insting ini tampaknya kurang memuaskan, muncul pendekatan lain yang disebut pendekatan biologis. Pendekatan ini menjelaskan bahwa agresi berhubungan dengan faktor-faktor biologis seperti temperamen, gen, hormon, ataupun otak. Yang kedua, pendekatan dorongan. Teori ini berpandangan bahwa perilaku agresi muncul karena kondisi eksternal yang membangkitkan motif atau dorongan untuk mencelakai orang lain. Teori dorongan yang terkenal adalah frustration aggression hypothesis dari Dollars, Dobb, Miller, Maurer, dan Searle pada tahun 1939. Menurut mereka, frustasi adalah sesuatu yang menghambat terjadinya suatu tujuan yang ingin dicapai. Ada dua preposisi penting dari frustration aggression hypothesis. Yang pertama, setiap frustasi mengarahkan pada agresi dan keinginan untuk melukai orang lain. Yang kedua, setiap agresi selalu bersumber
dari frustasi. Yang ketiga yaitu pendekatan belajar sosial. Teori ini menganggap perilaku agresi sebagai hasil belajar baik melalui pengalaman langsung ataupun hasil dari pengalaman dan pengamatan terhadap perilaku orang lain. Macam-macam agresi. Agresi bukanlah perilaku yang sifatnya sederhana dan mudah dipahami. Pada kenyataannya, agresi tampil dalam bentuk yang sangat beragam dan berhimpitan dengan konsep-konsep lain seperti permusuhan, asertivitas, marah, violence, ataupun bullying. Untuk memahaminya lebih baik, berikut macam-macam agresi. Berdasarkan apakah agresi tersebut dilatar belakangi emosi atau tidak, terdapat dua macam agresi, yaitu emotional aggression, yaitu agresi yang dilatar belakangi oleh perasaan marah dan emosional, dan yang kedua adalah instrumental aggression, yaitu agresi ini tidak ada kaitannya dengan perasaan marah. Agresi ini merupakan instrumen untuk mendapatkan tujuan lain yang dianggap lebih menarik seperti uang ataupun jabatan. Berdasarkan apakah agresi tersebut sesuai atau tidak dengan norma sosial, agresi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu prosocial aggression, yaitu agresi yang sesuai dengan norma sosial yang berlaku, dan yang kedua adalah antisocial aggression, yaitu agresi yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Selain itu, agresi pun bisa dibedakan berdasarkan pada bagaimana perilaku itu dilakukan. Yang pertama, apakah agresi tersebut dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, apakah agresi tersebut dilakukan secara aktif atau pasif. Yang ketiga, apakah agresi tersebut dilakukan secara verbal atau non-fisik. Agresi dan marah. Agresi bukanlah perilaku tanpa sebab. Agresi muncul karena faktor yang terkondisikan sedemikian rupa. Salah satu faktor yang sangat penting menjadi pemicu agresi adalah marah. Marah bisa didefinisikan sebagai reaksi emosional yang tidak menyenangkan yang muncul begitu diri kita dihadapkan pada sesuatu yang mengancam, baik nyata ataupun tidak. Marah sebenarnya reaksi alami yang dirasakan manusia ketika menghadapi sesuatu yang mengancam. Perkembangan agresi. Dewasa ini, penelitian agresi lebih fokus di dalam menguji pengaruh perkembangan manusia terhadap agresi. Penelitian longitudinal mengenai agresi menghasilkan beberapa kesimpulan yang sebagiannya cukup mengagetkan. Yang pertama, perilaku agresi mencapai puncaknya terjadi pada usia 2-4 tahun dan kemudian cenderung menurun sesuai pada masa-masa remaja. Yang kedua, berbeda dengan kesimpulan kaum behavioris, anak ternyata tidak perlu belajar untuk menunjukkan perilaku agresi. Yang ketiga, agresi yang sifatnya fisik pada anak dipengaruhi juga oleh kualitas interaksi dengan teman sebaya. Penolakan teman sebaya bisa menyebabkan perilaku agresi dan perilaku agresi bisa menyebabkan penolakan teman sebaya. Yang keempat, seiring dengan perkembangan usia, anak tampaknya tidak berusaha belajar bagaimana bertindak agresif, tapi justru belajar bagaimana melakukan tindakan yang tidak agresif. Yang kelima, dari mulai masa anak sampai dewasa, laki-laki lebih banyak menggunakan agresi fisik daripada perempuan, tapi perempuan lebih banyak menggunakan agresi tidak langsung daripada laki-laki. Mengendalikan marah dan agresi. 1. Pengalihan. Pengalihan adalah kecenderungan untuk secara tidak langsung mengekspresikan
impuls-impuls yang tidak diharapkan atau mengekspresikan frustasi terhadap target yang bukan sumber frustasi. Sebagai contoh, seorang karyawan merasa kesal terhadap atasannya. Karena takut menumpahkan kemarahannya tersebut kepada atasannya, sang karyawan kemudian mengalihkan emosi negatifnya tersebut terhadap istri atau anaknya ketika sampai di rumah. Cara yang kedua yaitu katarsis. Katarsis merujuk pada upaya pembersihan atau penyucian diri, pembaruan rohani, dan pelepasan diri dari ketegangan. Istilah katarsis pertama kali dipakai oleh Aristoteles. Menurutnya, menonton pertunjukan musik yang bagus dapat melepaskan emosi negatif. Bentuk-bentuk katarsis yang biasa digunakan orang untuk mengurangi emosi marah antara lain membanting pintu, berteriak sekeras-kerasnya, melempar bantal, menangis, menulis diari, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, berikut adalah sebuah video contoh perilaku agresi. Ada dua mil ni, lapangan ni kosong. Tak ada kawan kerja ajak mil ni. Hah? Berapa pun? Mau apa? Oh, jadi ini cewek ditolongin Gusti kemarin. Jelas siapa sih nama lo? Gak usah ngejawab juga, diem aja lo. Jadi lo sengaja ya buat belajar di sana untuk bergantian sama anak basket? Enggak, Kak. Cuma mau join tugas. Tugas? Tugas apaan ini, ha? Coba lihat. Mulai sekarang, Kak. lo nggak boleh lagi ngerjain tugas di sini. Ngerti? Ngerti nggak? Kalau tanya tuh jawab, ah? Pokoknya kalau sampai gue ngeliat lo lagi berjanjian sama Gusti, lo gue paham nggak? Jangan jauh kali, kalau jauh kali itu wajar Gusti minta ke kamu. Nggak mungkin sana. Sana lah sana, agak jauh di pandang aku dikit. Ah ya pas di tonggak. Aku aja kok deh, aku aja deh. Lihat itu si Gusti loh. Iya. Ganteng dong. Tuh. Wow. Oh my god. Gebetanmu tuh. Aduh.
ini. Mau kemana lo, ha? Lo tuh udah gue peringatin ya untuk jangan deket-deket sama Suti lagi. Lo punya kuping kan? Dengar nggak sih apa yang gue bilang kemarin? Dengar nggak? Kalau tanya tuh jawab. Ah, Ambil. Buruan ambil. Lama banget. Jauh. Pokoknya ini peringatan terakhir lo ya. Lihat gue. Lihat. Ini peringatan terakhir lo ya. Sempat lo ngulangin lagi. sar. Dengar nggak sih lo? Nah, segitu dulu ya video penjelasan dari materi hari ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.